Halo semuanya, balik lagi sama saya Ilham dari tim Saya Kaya. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat-sehat selalu. Tidak hanya fisiknya saja yang tetap sehat dan bahagia, tapi juga kondisi portofolionya biar sehat-sehat juga. Biar bisa mencapai tujuan finansial teman-teman semua yang sudah telah direncanakan di aplikasi Saya Kaya. Bagaimana kabarnya dan kira-kira lagi pada ngapain nih sekarang? Hari ini kami sangat bersyukur sekali. Kenapa? Seperti biasa di Investi hari Rabu ini kita bakalan berkolaborasi dengan salah satu narasumber. Beliau bernama Mas Dhani Rahmat. Kita bakalan ngomongin temanya itu langkah pertama menuju kebebasan finansial di tahun 2024. Yang mana kita masih fresh di tahun 2024. Masih di awal bulan, kita harus tetap semangat. Oke, kita undang dulu narasumbernya dan jangan lupa untuk siapkan notebooknya atau alat tulisnya. Kita bakalan belajar banyak dari Mas Dhani tentang bagaimana sih caranya langkah-langkah untuk menuju kebebasan finansial di tahun 2024. Oke, kita Rahmat. Sebentar. Teman-teman lagi pada ngapain nih sekarang? Halo. Halo, Mas Ilham, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Ya, kabarnya? baik, sehat, Alhamdulillah. Wah, mantap ya di hari ini yang lagi cuaca kayaknya beberapa hari ini atau seminggu ya? Lumayan mendung Cukup hujan. ya, hujan Iya, mendung, hujan mendung ya, Mas? iya betul. Ada beberapa tempat juga mengalami banjir ya. Semoga Bener, baik-baik bener. ya. Semoga sehat selalu ya. Amin, amin. So, ini lah narasumber kita teman-teman, Mas Dhani Rahmat tadi juga sudah memperkenalkan dengan teman-teman semua. Kita kali ini atau sore ini bakal berkolaborasi dengan Mas Dhani. Ngomongin apa sih? Kita bakal ngomongin tentang langkah pertama menuju kebebasan finansial di tahun 2024. Dan kami juga ingin Wah, mengingatkan di akhir IG Live ini teman-teman minta tolong untuk mengisi surveinya. Wah, Mas Dhani, gimana nih kabarnya kalau ngomongin soal langkah finansial di 2024 nih pastinya seru banget nih. Nah, Mas Dhani, apakah sudah siap siap, untuk siap. diskusi dengan teman-teman semua? Oke, mari kita mulai Yuk, ya. yuk, Siap-siap ya teman-teman mari, semua mari. ya. Oke, jadi pertanyaan pertama. Oh, untuk teman-teman yang mau langsung tanya, boleh loh. Boleh banget tulis di kolom komentar. Oke, pertanyaan pertama dari saya adalah, apa yang menjadi langkah pertama dan harus diambil untuk kita dalam mencapai kebebasan finansial di tahun 2024? Atau sebelum masuk situ, sebenarnya kebebasan finansial itu menurut Mas Dhani sendiri seperti apa? Oke, kalau misalkan teman-teman, selamat sore, saya Dani. Kalau teman-teman yang join di sini belum kenal saya sendiri tuh sampai sekarang masih pakai status pengabdi gajian. Jadi masih pegawai. Cuman kalau ditanya apakah sudah financial freedom atau belum, kalau yang financial freedomnya itu sampai kebebasan finansialnya ya, yang sudah sampai bisa berhenti kerja, eh, belum sepenuhnya gitu kan. Belum sepenuhnya, tapi udah mengarah ke sana gitu. Nah, kalau ditanya kebebasan finansial itu apa gitu Mas Ilham ya, saya tuh suka ngulang berkali-kali kalau kebebasan finansial itu yes, ultimate-nya adalah yang paling akhirnya adalah kita bisa bilang saya udah nggak mau bekerja lagi, saya pengen melakukan apa yang saya suka gitu kan. Cuma kebebasan finansial itu ada berbagai tahapnya, ada berbagai stage-nya. Nah, tahap pertama itu yang paling paling dasar adalah kita punya penghasilan. Jadi kalau teman-teman sudah punya penghasilan, sebenarnya itu sudah salah satu bentuk kebebasan finansial. Kenapa? Karena kalau sudah punya penghasilan, sudah bisa membiayai keperluan kan. Gitu. Nah, tahap berikutnya apa penghasilannya itu lebih besar daripada pengeluaran. Dan seterusnya punya dana darurat sampai kemudian yang paling ultimate-nya adalah bisa berhenti bekerja kapan aja gitu. Nah, kalau ditanya langkah pertama, mungkin karena saya masih ada di tahap untuk mengejar kebebasan finansial ini gitu ya Mas ya. Jadi saya mungkin bisa share langkah pertamanya itu apa. Langkah pertamanya adalah niat dan komitmen. Jadi Wow. di segala bentuk hubungan kan niat dan komitmen itu yang paling utama kan. Sama juga dengan berhubungan dengan keuangan kita. Kalau kita punya
Kalau kita pengen punya hubungan yang baik dengan keuangan kita dan bisa mencapai kebebasan finansial, langkah dan komitmen itu yang paling kuat. Yang paling pertama yang harus teman-teman miliki. Gitu. Jadi Oke. memang awareness atau niat kita pertamanya, Mas. Jadi kita berniat bahwa saya ingin bebas finansial gitu kan. Dan Benar, saya benar. harus berkomitmen ya kan, Mas ya. Nah, langkah selanjutnya itu apa, Mas? Ataukah mengelola anggaran atau bikin rencana Nah, keuangan? Dan kalau misalnya bikin rencana keuangan tuh seperti apa ya cara menyusunnya itu? ya, ya. Kalau sudah punya niat dan komitmen, jadi udah pengen nih, gue pengen bisa merdeka financial freedom, gue pengen bisa merdeka keuangan gitu, Mm-mm. bebas finansial gitu. Langkah berikutnya itu diwujudkan dengan itu tadi, benar kata Mas Ilham tadi kan, bikin budgeting, bikin rencana keuangan. Budgeting itu penting banget. Nah, langkah niat dan komitmen tadi Mm-mm. itu tetap harus dilanjutkan waktu bikin budget tadi. Budget itu kayak gimana? Jadi penghasilan kita teman-teman, jadi penghasilan sebulan nih, misalkan 10 juta per bulan gitu. Nah, 10 juta per bulannya ini kita harus udah ngerti kita mau baginya seperti apa. Yang paling penting, alat untuk bisa mencapai kemerdekaan finansial adalah aset yang kita sisihkan. Jadi kita bisa berhenti bekerja kapan aja kalau kita sudah punya aset yang bisa membiayai hidup kita kan. Karena hidup ya terus terang aja, hidup itu butuh duit, hidup itu nggak murah gitu. Apalagi kalau mau nggak kerja, jadi mahal banget. Nah, untuk bisa membiayai itu harus punya aset. Nah, punya asetnya dari mana? Dari investasi, dari nyisihin duit kita untuk masa depan. Itu harus disisihkan yang pertama kali dari penghasilan kita 10 juta, 20% dari 10 juta itu jadi sekitar 2 juta ya. 2 juta itu harus buat investasi kurang lebih. Terus baru sisanya 50% buat penghasilan, buat keperluan hidup selama sebulan, 30% untuk bayar utang atau senang-senang Oh, gitu. Nah, kalau kita sudah tahu itu disiplin untuk ngikutin budget itu harus selalu dilakukan gitu. jadi lebih baik sebenarnya kita budgetin per bulanan atau kayak ini kan di 2024 nih, yang Ya, mana ya 12 bulan. Apakah dari Januari sampai Desember atau Januari sampai Juli dulu atau bagaimana menurut Mas Dani untuk lebih efektif ya? kalau misalkan kita punya tujuan besarnya adalah pengen punya kehidupan keuangan yang merdeka, financial freedom gitu, kebebasan finansial. Tujuan besarnya kan itu kan. Mm-mm. Tujuan besar itu baru akan bisa tercapai kalau kita punya langkah-langkah kecilnya. Jadi kayak Ah, misalkan kita pengen, saya di Jakarta nih, saya pengen ke Surabaya. Untuk bisa sampai ke Surabaya caranya seperti apa? mm-mm. Ya saya harus pergi ke Bekasi dulu. Dari Bekasi saya pergi ke Semarang. Semarang kejauhan kali ya, ke daerah yang Jawa Barat gitu kan. Terus habis Ya. itu baru ke Semarang. Dikit-dikit kan. Mm. Langkah-langkah kecil itu yang penting. Instead of, oke sekarang 2024, sekarang Januari, pokoknya aku harus Januari mencapai segini. Langsung aja ke langkah kecilnya teman-teman. Oke, yang paling akhirnya saya pengen punya kebebasan finansial. Nah, saya bilang tadi kan, kebebasan finansial itu Ya. nggak murah. Nggak murah berarti kan mahal. Semahal apa? Semahal 300 kali gaji kita bulanan, teman-teman. Jadi kalau sebulannya itu 10 juta, teman-teman butuh sekitar berapa tuh 10 juta kali 300 kali sekitar 3 miliar gitu kan. Nah 3 miliarnya itu dicapai gimana? Dari tiap bulan itu 10 juta kita sisihkan tadi di budgeting tadi gitu. Nah tadi saya sempat lupa Mas jawab tentang yang tujuan keuangan, Ya. gimana menetapkan tujuan keuangannya gitu kan. Nah tujuan keuangan yang utama kan kalau misalkan pengen punya financial freedom, berarti financial freedomnya itu di akhir berapa yang mau kita capai, 300 kali gaji tadi kan. Itu kita harus punya tujuan yang smart, spesifik, measurable, achievable, realistic, dan Mm. timely. Jadi Mm. tujuan keuangan kita tuh harus spesifik, maunya Ya. apa, terus habis itu realistis, bisa nggak ya dicapai, terus bisa nggak ya achievable dicapai gitu kan, terus kemudian apa namanya bisa diukur, oh kalau misalkan saya pengen financial freedom-nya itu kira-kira 20 tahun lagi, nah tiap bulan berarti kita harus tahu nih apa langkah yang kita lakukan tadi untuk mengukurnya. Dan ada batasan waktunya, gitu. Terus kalau untuk apa smart itu sendiri, Hmm. Hmm. apakah kalau misalnya apa ya, dipermudah atau disederhana untuk orang-orang atau teman-teman nih yang lagi pengen belajar bagaimana caranya menjadi seorang financial freedom atau kebebasan finansial, itu kalau disederhanakan seperti apa, Mas? Gini,
kita tuh pengennya financial freedom-nya itu sampai sejauh apa dulu gitu. Kalau misalkan yang paling besar kan kita punya 300 kali gaji tadi gitu ya. Nah, financial freedom yang pertama mungkin yang tadi dapat penghasilan udah punya, penghasilan kita lebih besar daripada pengeluaran. Nah, kalau misalkan belum, yang paling gampang itu bikin pengeluaran kita itu lebih lebih kecil daripada penghasilan kita. Jadi bisa hemat, bisa nekan pengeluaran. Kalau udah nggak bisa hemat lagi tapi ternyata pengeluaran masih lebih gede, ya satu-satunya cara teman-teman harus bisa cari cara untuk meningkatkan income-nya. Nah, meningkatkan income ini banyak banget caranya. Nah, itu yang cara-cara yang paling sederhana gitu kan ya. Atau setelah itu sudah selesai gitu kan. Ternyata utang pay later masih banyak, utang kartu kredit masih banyak. Nah, financial freedom itu salah satunya juga nggak punya utang. Yang utangnya itu nggak kelar-kelar gitu kan. Bebas dari utang itu juga bisa dijadikan salah satu tujuan. Misalkan aku pengen bebas utang sebesar, misalkan sekarang punya utang 50 juta gitu ya, dalam waktu 3 tahun. Nah, itu juga bisa dijadikan tujuan keuangan yang smart gitu. Jadi memang utang menjadi salah satu hal yang harus kita perhatikan. Tapi kan Mas, kalau yang namanya utang kan kadang kita sulit membedakan antara utang konsumtif sama utang produktif. Mungkin kalau utang produktif kita berutang dengan misalnya kita yang kerja gitu langganan bulanan, misalnya salah satu tools yang harus langganan bikin kita produktif atau membeli aset dan segala macam. Bagaimana caranya membedakan utang konsumtif sama utang produktif agar ketika kita membuat sebuah anggaran itu lebih paham gitu, Mas. Ya, kalau bedain antara utang yang produktif dan konsumtif sebenarnya gampang banget nih. Utang yang konsumtif ini, habis kita ngutang, kita beli barangnya, kita pakai, udah selesai. Nggak ada apa-apa, yang sisa utangnya doang gitu. Jadi sisanya kita harus bayar. Nggak ada yang tersisa sama sekali. Tapi kalau utang produktif, pertama, kalau misalkan utang produktif, habis kita ngutang, kita beli barangnya, barangnya ini bisa bantu kita untuk nambah income, salah satunya. Misalkan, beli HP iPhone 15, gitu ya. Mahal banget gitu kan, ngutang. Pakai utang, beli iPhone 15. Tapi habis beli iPhone 15, kita tuh jadi, let's say, jadi rajin motret. Habis rajin motret, potret-potret yang kita kumpulin gitu kan. Jadi suka motret gedung, motretin gedung, suka motret orang lagi sama temen. Tapi kalau motret orang sekarang kan ada undang-undang kerahasiaan ini ya. Jadi hati-hati gitu. Nah, habis motret, terus habis itu potretnya kita jual nih. Kita jual di Canva, kita jual di Stock Pictures Marketplace gitu kan. Dapat duit gitu. Nah, itu produktif. Atau kalau misalkan habis beli handphone, kita jadi suka sambil misalkan kaum senja nih, Mas Ilham yang suka ngeliatin matahari terbenam gitu kan, suka galau gitu ya. Nah, habis beli iPhone 15, sambil ngeliatin senja, sambil galau, sambil nulis puisi. Puisinya dipublish gitu. Habis dipublish, terus kemudian dipublish di blog gitu ya. Terus blognya itu jadi ada iklan gitu. Itu bisa juga. Nah, kalau kayak gitu jadi produktif. Meskipun belinya iPhone 15, let's say. Ya, terus kemudian nambah income. Atau kalau enggak, misalkan yang kita beli itu enggak nambah income nih, tapi nambah aset kita. Jadi habis ngutang, kita beli barangnya, terus kemudian kita nyicil tiap bulan, nyicilnya nggak selesai-selesai sampai 15 tahun. Tapi kita punya rumah. Rumah itu kan aset kan. Kalau misalkan kita bikin review ada, aset saya rumah. Utang saya awalnya 500 juta, misalkan rumahnya juga 500 juta. Tapi jalan 5 tahun, utangnya sisa 490 juta, nggak banyak sih berkurangnya setelah 5 tahun gitu kan. Tapi nilai aset kita yang awalnya 500 juta, rumahnya sekarang jadi 750 juta. Nah, kayak gitu, itu utangnya produktif gitu. Tapi kalau misalkan habis ngutang, pakai pay later gitu ya, beli kue kekinian, atau beli kopi kekinian, beli 10 atau apa, naktir teman-teman, habis itu selesai, udah nggak ada income, nggak ada aset, ya berarti utangnya konsumtif. Segampang itu sebenarnya membedakan. Gampang itu, dan tapi saya menemukan sebuah tricky sih Mas, yang tadi yang kayak ngomongin soal iPhone mungkin sebagian besar dari kita bahwa itu utang konsumtif deh kayaknya, tapi ketika kita memfungsikan gadget itu dengan baik, mendapatkan income, ternyata itu bisa jadi utang yang produktif. Benar. I see. Nah, selanjutnya Mas, tadi kan Mas Dani sempat mention bahwa sebagian porsi anggarannya itu kan dialokasikan untuk investasi. Apakah investasi ini merupakan salah satu hal yang cukup krusial ketika kita menuju ke kebebasan finansial di tahun 2024 ini, atau jangka panjangnya?
Salah satu yang krusial, iya, tapi bukan yang satu-satunya yang terpenting, Ya. enggak gitu. Jadi kalau ditanya apakah satu-satunya cara mencapai kebebasan finansial dengan investasi, enggak, bukan gitu. Jadi gini, kalau misalkan sekarang income kita itu ternyata masih relatif kecil gitu kan. Jadi saya bilang tadi, kalau misalkan gajinya 10 juta, mungkin butuhnya 3 miliar gitu kan ya. Nah, kalau misalkan ternyata income kita tuh masih jauh lebih kecil gitu, misalkan masih UMR gitu kan Ya. ya, atau bahkan mungkin di bawah UMR. Terus kita untuk memenuhi kebutuhan hidup itu masih susah gitu. Nah, jawabannya itu bukan investasi, teman-teman. Karena banyak banget yang bilang, gaji aku kecil, aku pengen investasi biar bisa financial freedom gitu. Nah, masalahnya kalau misalkan gaji kecil, terus kemudian kita udah hemat, ternyata masih kurang juga, solusinya itu bukan investasi, karena investasi itu nggak bisa membantu untuk nambah income dengan cepat gitu. Jadi solusi pertamanya kalau income-nya yang kekecilan, berarti memang harus nambah income dulu. Nambah income dengan gimana? Ningkatin skill, cari kerjaan baru, nambah penghasilan dengan buka bisnis, segala macem gitu. Nah, kalau sudah disposable income-nya itu udah cukup gede gitu kan, terus kemudian earning power-nya udah cukup gede, disposable income-nya itu kalau bisa disposable income-nya itu tetap dijaga gitu kan, disposable income itu yang dibelanjakan gitu ya. Nah, retain income-nya ini yang harus diperbesar. Jadi kalau misalkan sekarang gaji 10 juta, bisa nabungnya 2 juta, nah ke depan bisa nambah income jadi 15 juta. Kalau bisa, yang digedein itu investasi, nabung dan investasinya, bukan pengeluarannya gitu. Nah, faktor terpenting itu juga gitu. Itu faktor terpentingnya adalah memperbesar porsi investasinya, terus kemudian dan nambah investasi. Nah, investasinya ini yang penting juga gitu kan, salah satu yang penting juga. Terus kemudian dari investasi, selain investasi nggak berhenti di investasi aja, tapi lanjut dengan reinvestasi hasilnya gitu. Itu juga penting. Jadi direinvestasi ya, setelah dapat profit atau potensi imbal hasil, kita investasi kembali biar Betul. apa namanya, mendapatkan potensi yang profit yang berulang-ulang Betul. atau apa namanya, compounding kalau teman-teman. Compounding efeknya itu jalan. Setuju, Benar. setuju. Nah, Mas Dhani, kalau misalnya ngomongin soal investasi, sebenarnya buat kita atau teman-teman yang menonton IG Live, bagaimana sih caranya mengidentifikasi peluang investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan pribadi, atau instrumen apa sih yang cukup efektif untuk investasi jangka panjang? Investasi apa yang efektif gitu ya. Kalau misalkan ditanya gitu, itu balik lagi nih ke pemahaman kita tentang investasi. Menurut saya investasi terbaik adalah investasi yang kita itu ngerti investasinya itu apa gitu. Kalau misalkan nggak ngerti sampai dalamannya, paling nggak yang investasi, yang ngejalanin duit kita buat investasi ngerti itu apa yang diinvestasiin gitu. Jadi gini, kalau misalkan nih teman-teman ngerti, kalau saya akan langsung sebut misalkan investasi, saya ngertinya saham, saya ngertinya pasar modal, saya akan investasi ke sana. Karena menurut saya lebih efektif ke sana, karena kesempatan berkembangnya lebih gede gitu. Tapi kalau teman-teman banyak yang belum ngerti, kan pada takut tuh, pasti takut tuh Mas Ilham ya. Mau investasi saham bahaya, mau investasi ini bahaya, nggak ngerti gitu kan. Nah, teman-teman bisa pakai instrumen investasi yang di-manage oleh orang-orang yang ngerti. Maksudnya apa? Teman-teman bisa investasi lewat reksadana. Beli reksadana itu, teman-teman nitipin uang, nitipin duit ke orang yang memang ahli, manajer investasi, buat duitnya ini dikelola dan diinvestasikan di instrumen yang bagus. Gitu. Nah, nanti tugasnya teman-teman adalah mempelajari reksadana itu apa sih gitu, dan milih reksadana yang mana. Tapi untuk investasi kemananya, biar dikelola oleh manajer investasi di reksadana tersebut gitu. Jadi kalau misalkan ditanya untuk mencapai kemerdekaan finansial itu apa aset yang paling efektifnya, ya yang teman-teman ngerti. Kalau misalkan nggak ngerti, ya investasi di reksadana. Tapi milih yang mananya itu dibagi-bagi lagi nanti. Ada yang buat dana darurat, ada yang buat dana pensiunnya sendiri, ada yang misalkan untuk tujuan-tujuan lain, untuk jalan-jalan segala macam. Kan jalan-jalan itu juga salah satu definisi kemerdekaan finansial ya, Mas ya. Ya. Gitu. Setuju banget sih Mas Dhani, karena kebetulan sekali aplikasi Saya Kaya sebagai penyedia penjual reksadana, dan juga teman-teman bisa berinvestasi reksadana di aplikasi Saya Kaya. Nah, di reksadana ini banyak beberapa kategori reksadana, ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham, dan juga reksadana indeks.
Nah, minimal investasinya berapa, teman-teman bisa berinvestasi sebesar 10.000. Nah, untuk mengingatkan kembali nih untuk teman-teman, mungkin ada yang sudah paham apa itu reksadana dan mungkin baru menonton IG Live kali ini. Mungkin saya coba izin untuk menyampaikan analogi reksadana itu seperti apa sih. Reksadana itu sebuah kendaraan atau instrumen investasi. Analoginya misalnya seperti wadah, reksadana itu wadah berisi dengan dana-dana investor atau ya sebagai air lah, air mencerminkan dana-dana investor, dan dana investor tersebut nanti diapain? Masa sih didiemin aja gitu? Nggak mungkin. Teman-teman tadi Mas Dennis juga sempat mention bahwa ada pihak yang lebih paham dan juga lebih profesional yang bernama manajer investasi. Jadi dari wadah tersebut, pihak manajer investasi itu mengelola dana investasi teman-teman yang nantinya akan diinvestasikan lagi ke berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, terus obligasi, dan juga saham gitu. Jadi tadi juga Mas Dani sempat mention bahwa apa sih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memahami dan mempelajari ya sedikit demi sedikit, ya nggak apa-apa, nggak langsung harus expert atau gimana gitu. Teman-teman bisa baca-baca aja artikel di Saya Kaya. Terus ada tutorialnya juga bagaimana cara membeli reksadana, dan juga bisa tanya kepada Mas Dani Rahmat. Terus teman-teman bisa juga untuk berinvestasi, jangan lupa untuk masukkan kode referralnya Mas Dani, itu Dani Rahmat. Wah, Mas Dani seru banget sih, seru banget. Kalau ngomongin soal investasi, ngomongin soal penghasilan tuh kayaknya nggak ada endingnya. Nggak bisa habis, Mas. Iya benar. Banyak banget hal-hal yang perlu kita pelajari, yang perlu kita pahami, tapi dalam proses memahami itu kita lebih ke arah, oh sepertinya itu ya diaplikasikannya kita bisa gitu untuk jangka panjang untuk bermanfaat. Nah, ngomongin soal penghasilan nih Mas Tadi kan kita ngomongin soal tujuan, niat, komitmen, membuat anggaran, terus mengalokasikan porsi, habis itu memilih untuk instrumen investasi yang efektif. Ngomongin soal penghasilan, bagaimana sih cara mengembangkan sumber penghasilan tambahan sebagai langkah awal kita ke arah kebebasan finansial? Nah ini, langkah terpenting untuk penghasilan ya, membangun penghasilan gitu ya. Yang paling penting itu investasi ke diri kita sendiri. Gitu. Jadi apapun pekerjaan kita harus bisa berinvestasi ke diri kita sendiri dan menjadi ahli di pekerjaan kita. Kita harus bisa sangat-sangat paham dan jadi sangat-sangat ahli di kerjaan kita. Biar apa? Biar value kita naik. Gitu. Value kita naik apa? Value kita naik itu nantinya kita bisa jadi orang yang dipercaya, kita dapat promosi, kita bisa naik jabatan, segala macam. Dan kalaupun misalkan ternyata kita nggak bisa dapat promosi, nggak bisa naik jabatan gitu ya, kita selalu bisa pindah ke tempat lain. Gitu. Banyak banget Mas Ilham yang apa namanya pekerja anak-anak baru bekerja gitu kan, terus mereka udah ngeluh, aduh kerjaan gue banyak banget nih gitu kan. Saya nggak mengglorifikasi pekerjaan yang nggak selesai dan kita nggak selesai nggak pulang-pulang dari kantor ya, enggak gitu. Tapi kalau misalkan kita dikasih tanggung jawab lebih, instead of kita cuman mengeluh dan cuman gerundel gitu, kenapa kita nggak coba switch point of view kita? Oke, gue dikasih kerjaan tambahan, berarti kita dikasih kepercayaan lebih gitu kan, dikasih kepercayaan lebih. Dan kalau misalkan saya nggak tahu ini kerjaannya apa, saya akan coba cari tahu. I will learn, I will try to finish my job, I will try to finish the task. Kalau misalkan kita sudah bisa menyelesaikan itu, percaya deh, itu kemampuan kita bertambah, kompetensi kita meningkat gitu. Nah, dengan kayak gitu value kita naik gitu. Dengan karena orang teman-teman yang saya tahu yang posisinya bisa naik tinggi, terus kemudian mereka bisa punya gaji gede gitu kan, itu mereka di awal-awal bekerja gitu, itu mereka kayak gitu, dikasih tugas apapun mereka bilang siap Pak, siap Bu gitu, nggak kayak saya gitu yang sampai sekarang masih mengabdi gajian di level yang biasa-biasa aja gitu kan. Nah ini saya ngomong kayak gini karena belajar dari pengalaman. Itu langkah terpenting yang harus kita lakukan. Kalaupun misalkan kita bekerja di industri yang nggak bisa kita tuh lakukan hal yang saya bilang tadi. Misalkan, pekerjaannya ya memang monoton, memang seperti itu, terbatas, jadi nggak ada jenjang karir ke atas yang tinggi, yang panjang gitu kan. Berarti ya memang saya harus cari keahlian lain, dan saya harus bersedia untuk menyediakan waktu lebih untuk saya mengerjakan pekerjaan tambahan gitu. Kadang-kadang orang sudah merasa, aku udah kerja dari jam 8 sampai jam 5 gitu kan.
Terus kalau misalkan aku harus belajar lagi untuk hal lain, misalkan belajar editing video, Mm-mm. belajar jualan, segala macam, capek, aduh aku lelah. Kapan untuk diri aku sendiri? Benar memang, kita harus menyediakan waktu untuk diri kita sendiri, tapi kalau kita memang harus butuh nambah penghasilan, ya mau nggak mau itu harus dilakukan. Gitu. Tinggal mau milih yang mana aja gitu. Setuju Mas Dani. Karena memang apa kita harus investasi nggak hanya tentang uang saja, tapi kita ke dalam diri kita sendiri. Yang mana ketika Betul. kita investasi, entah baca buku atau belajar dari sosial media, dari internet segala macam, dari video-video yang ada di YouTube dan lain-lain, value kita menambah. Once value kita menambah juga ya, insya Allah juga penghasilan juga ikut gitu, ibarat katanya gitu. Pun kalau misalnya Betul. teman-teman yang di luar jadi pekerja gitu atau berusaha ya tetap apa ya namanya upgrade diri gitu Ya, biar value-nya makin nambah. Nah, Mas sepertinya sudah di akhir penghujung nih, penghujung IG Live. udah. Nggak kerasa Gak ya, kerasa nggak cepet kerasa. banget. Makanya saking asiknya kita ngomongin soal kebebasan finansial, saya ingin bertanya dan mungkin ini juga mewakili teman-teman nih, ada nggak kira-kira tips terakhir agar kita bisa konsisten yang pertama dalam menentukan tujuan finansial kita, konsisten dalam berkomitmen, konsisten dalam berinvestasi, dan konsisten belajar untuk mendapatkan income yang lebih dan nanti income-nya juga untuk investasi kembali. Kira-kira bagaimana? Cuma satu, inget-inget aja tujuan akhirnya apa, Mas. Kalau misalkan tujuan akhirnya itu memang ingin mencapai kemerdekaan finansial yang memang kemerdekaan finansial bebas, berhenti kerja kapan Hmm. aja, inget-inget itu aja. Jadi ketika teman-teman mau beli kopi, mau jajan gitu ya, tanya ke diri sendiri, aku jajan ini apakah akan bisa membantu mempercepat pencapaian tujuan kemerdekaan finansialku? Apakah Hmm. akan bisa mempercepat aku berhenti bekerja kapan saja? Kalau misalkan enggak, yakin deh teman-teman pasti akan kayaknya kalau aku jajan sekarang ini nggak bisa nambah investasi deh dan nggak bisa mempercepat pencapaian kemerdekaan finansial deh, ya udah deh nggak usah, nggak jadi gitu. Kalau mau ngutang, misalkan aku mau ngutang iPhone 15, bisa mempercepat nggak? Oh, dengan iPhone 15 aku bisa ngonten, Hmm. aku bisa bikin ini, bisa belajar A B C D E, bisa trading saham, bisa ini itu. Oh, ini Ya. bisa mempercepat. Ya udah, aku utang 12 bulan. Anyway, saya juga iPhone yang saya pakai itu utang 14 bulan juga, 12 bulan juga Hmm. kok, gitu. Jadi selalu tanyakan apakah yang saya lakukan ini akan bisa membantu mempercepat tercapainya tujuan kemerdekaan finansial itu atau tidak. Kalau misalkan bisa, lakukan. Kalau tidak, ya teman-teman tahu sendiri jawabannya. Gitu. Wah, terima kasih banyak Mas Dani dan juga Mas Dani sudah share nih, sudah share sangat jujur segala macam. Ini bukan kaleng-kaleng nih teman-teman yang nge-share. Jadi dia juga Mas Dani menceritakan bahwa hal yang Mas Dani beli pun dimanfaatkan sedemikian rupa untuk berkarya dan karya tersebut bisa menjadi income lebih lagi, yaitu yang mah utang produktif. Ini sangat-sangat Betul. apa ya, menampar kita banget nih. Terkadang kita membeli sesuatu yang receh, kita menganggap bahwa ini kecil nih, tahu-tahu kena latte faktor itu menguras apa ya dompet atau penghasilan kita. Atau ketika kita ingin membeli sesuatu kayak misalnya handphone gitu kan, wah ini harganya tinggi nih, tapi ketika kita beli value apa harga yang tinggi, value yang bisa kita dapatkan lebih tinggi lagi, kita ragu-ragu, padahal jangka panjang itu bermanfaat. Sebenarnya ya nggak apa-apa juga sih ya kalau misalnya untuk utang produktif. Wah, hari ini banyak belajar banget. Semoga teman-teman yang menonton IG Live hari ini bisa mendapatkan intisari dan juga bisa mendapatkan insight serta pertimbangan. Jangan lupa juga untuk tetap konsisten dan disiplin berinvestasi. Investasinya di mana? Investasinya di aplikasi Saya Kaya dengan Saya kode kayak Dani Rahmat. Dani Rahmat. Terima kasih banyak Mas Dani Rahmat untuk Sama-sama. kolaborasinya ini. Teman-teman jangan lupa minta tolong untuk isi surveinya, linknya ada di bio Instagram Saya Kaya. Kalau misalnya mau tahu promo-promo menarik, teman-teman juga bisa cek Instagramnya Saya Kaya. Kalau misalnya pengen tahu nih update-update apa yang sedang terjadi, teman-teman juga bisa baca artikelnya di aplikasi maupun di websitenya Saya Kaya. Sehat-sehat Mas Thank you. Dani, sukses Sehat-sehat juga, Mas. sehat-sehat semua teman-teman yang menonton IG Live. Terima kasih, saya Ilham. Undur diri dulu. Selamat sore, sampai ketemu di IG Live berikutnya.